Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semuanya biasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Lanjutkan belajar mengenai kitab Syarah Qatrun Nada. Syarah Qatrun Nada. Alhamdulillah sudah di Amel Nasab. Silakan Ustaz Ndi. Silakan, mau ditanya apa? Belum kita mulai. Silakan, untuk ditanyakan. Silakan ditanyakan. Mau tanya apa, Ustaz? Tentang nahu Ustaz ditanyakan, ini lagi ngaji kitab nahu. Irid misil bagian fikih Ustaz. Irid misil kalau nggak salah tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan yang standar ya. Mananya kalau sapi ya di kandang sapi ya. Kalau uang ya di lemari. Pada tempatnya. Benda disimpan sesuai dengan benda itu. Tapi saya kurang paham juga Ustaz. Coba nanti kita lihat di kitab fikih. Ini sekarang kita ngaji nahu. Nah ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin kita ngaji tentang amel nasab ya. Amel nasab yang paling pokok ada 4 ya. Yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang lan. Beliau kemarin menyatakan beliau memulai dengan lan karena memang lan itu khusus masuk pada fi'il mudhari' ya. Nah itu. B kai masdariyah. Ba kai al masdariyatu. Kai yang masdariyah. Sad. Wa bi kai al masdariyati. Nah, dan fi'il mudhari' juga dinasabkan dengan kai al masdariyah. Nah, nanti kita lihat kan. Ini matannya kai al masdariyah. Nah, contohnya likai la ta'saw. Agar kamu tidak putus asa. Ini matannya, sekarang syarat. Shin. An-nasibu sani kai. Bermula yang menasabkan yang kedua. Bermula yang menasabkan amel nasab yang kedua itu kai. Kai. Wa innama takunu nasibatan idza kanat masdariyatan bimanzilati an. Hanya saja ada ianya kai itu yang menasabkan. Apabila ada ianya kai itu masdariyah dengan kedudukan an. Jadi kai, ternyata kai itu macam-macam. Ada kai huruf jar nanti kan. Ada kai masdariyah. Kai baru menasabkan fi'il mudhari' ketika kai itu kai masdariyah. Sama dengan an. Artinya an kan huruf masdari, dia bisa merubah fi'il sesudahnya jadi masdar. Ketika kai
juga seperti an atau kai masdariyah, nah ketika itulah dia baru menasabkan fi'il mudhari'. Kalau kai bukan kai masdariyah, kai apa juga? Kai huruf jar misal, nggak menasabkan. Nah itu. Kapan kai itu dianggap kai masdariyah? Kapan? Ada aturannya. Ada aturannya. Wa innama takunu kadzalika idza dakhalat 'alaiha lamu lafdhan. Hanya saja ada ianya kai itu kadzalik, seperti demikian. Demikian dia dianggap masdariyah. Hanya saja ada ianya kai itu kadzalik, demikian dia dianggap masdariyah. Idza dakhalat 'alaiha, bila masuk kepadanya kai oleh lam, nisbah lafaz. Nah, ketika ada kai, kita menemukan satu kai, kemudian di belakangnya ada lafaz lam langsung, likai gitu kan. Nah, itu ketika itu dipastikan kai itu masdariyah. Kalau dimasuki oleh lam. Lam boleh dua nanti, boleh secara lafaz tertulis, boleh juga dengan diniatkan saja, nggak ditulis atau ditakdirkan. Yang penting sebelum kai ada lam huruf jar, kai itu masdariyah, dia menasabkan fi'il mudhari'. Mana contohnya yang langsung ditulis kai-nya? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau. Likai, ya, ini kai kan? Di belakangnya ada lam likai, agar kamu tidak putus asa. Ini lam huruf jar namanya, kai masdariyah. La nafi ta'sau fi'il mudhari' mansub bi kai, tanda nasab alfun nun. Nah. Contoh lain lagi, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, agar tidak adalah terhadap orang mukmin itu kesempitan. Jadi lam huruf jar, kai masdariyah, la nafi ya. Yakuna mansub dengan kai, tanda nasabnya fathah. Nah itu. Au takdiran. Ya, takdiran kita hantar kepada lafdan. Kapan kai dianggap kai masdariyah? Hanya saja ada ianya kai itu kadzalik dianggap masdariyah. Idza dakhalat 'alaiha, bila masuk kepadanya kai oleh lam takdiran, nisbah takdir. Artinya sebelum kai itu kita niatkan atau kita takdirkan lam huruf jar. Nah, contohnya ji'tuka kai tukrimani. Ji'tuka kai tukrimani. Ini kita baca kai, tapi kita niatkan sebelum kai ada lam. Ji'tuka likai tukrimani. Nah, itu kita niatkan ya. Aku datang kepadamu agar engkau muliakan akan aku. Jadi disinilah kita sebut kai huruf nasab fi'il mudhari', tukrima mansub bi kai, tanda nasab fathah kan, nun wikayah. Iya, dhamir muttasil maf'ul bih, fa'il tukrim mustatir wajib, takdirnya anta. Ji'tuka kai tukrimani. Idza qaddarta annal asla likai, apabila engkau takdirkan bahwa sungguh asal itu likai. Nah, asalnya likai, tapi kai huruf nasab. Ya. Wa annaka hazaftal lama istighna'an anha biniyatiha. Dan bahwa sungguhnya engkau buang akan lam likai tadi, mestinya kan likai. Bahwa sungguhnya kamu itu hazafta, kamu buang akan lam istighna'an, karena merasa cukup anha darinya lam, biniyatiha dengan niatnya lam, cukup diniatkan saja. Itulah maknanya takdir ya. Ini ada yang ketinggalan kayaknya. Fa'in tuqaddir ini kan. Maka jika engkau takdirkan, coba usah perhatikan. Dan jika engkau takdirkan akan lam, kanat kai harfa jarin, nisya adalah kai itu huruf jar. Ini mudah-mudahan jika tidak kan. Karena di belakang tadi kai baru dianggap huruf nasab kalau sebelumnya ada lam, tertulis lafdan, atau kita takdirkan. Maknanya kalau kita enggak mentakdirkan lam, kai itu yang jadi huruf jar.
Tapi di sini kayak bertentangan nih. Coba perhatikan. Fa'in tukaddir allama, dan jika engkau takdirkan akan lam kanat kai harfa jarin, nisya adalah kai itu huruf jar. Enggak begini nih. Ini bukan jika engkau takdirkan, jika engkau tidak takdirkan. Ada teman-teman yang punya kitab? Kayaknya ini mesti jika tidak engkau takdirkan akan lam. Fa'ilam tukaddir allama. Jika tidak engkau takdirkan akan lam adalah kai itu huruf jar. Nah itu. Jitu kai. Kalau sebelum kai kita takdirkan lam li kai huruf nasab. Yang jadi huruf jarnya lam. Kalau sebelum kai kita enggak mentakdirkan lam, kai yang jadi huruf jar. Fi'il mudhari' tukrima ini tetap masuk, tapi dengan an yang kita sembunyikan sesudah kai. Mestinya begitu. Dan jika tidak engkau takdirkan akan lam adalah kai itu yang menjadi huruf jar. Bimanzilatil lami, dengan kedudukan lam fid dalalati ala ta'lil, dalam menunjukkan kepada ta'lil kah? Wa kanat an mudmaratan ba'daha idmaran laziman. Dan adalah an yang akan menasabkan fi'il mudhari', dan adalah an itu disembunyikan sesudahnya kai. Idmaran laziman, akan disembunyikan yang wajib. Ya, bagaimana pendapat teman-teman? Coba kasih pendapat. Kesimpulannya begini. Kai baru menasabkan fi'il mudhari' kalau kai itu masdariyah. Kapan kai masdariyah? Bila sebelum kai ada lam, baik lam secara lafaz atau lam secara takdir. Bila tidak kita takdirkan lam, kai-nya yang jadi huruf jar, bermakna ta'lil. Fi'il mudhari' sesudahnya tetap masuk, tapi masuk bukan dengan kai, tapi dengan an yang wajib kita sembunyikan sesudah kai. Nah, itu. Cuma secara lafaz di sini fa'in tukaddir ya, nggak dalam, kayak ketinggalan lah. Bagaimana? Ada pendapat? Teman-teman ada pendapat? Kalau nggak ada, kita anggap aman. Ya. Ya, huruf nasab yang ketiga idzan. A, B, C ya, C. C idzan. Shad. Wabi idzan musaddaratan. Dan dinasabkan akan dianya fi'il mudhari', kita ataf ke belakang. Dinasabkan akan dianya fi'il mudhari' bi idzan, dengan idzan. Musaddaratan, hal keadaan idzan itu musaddaratan, yang berada di awal kalam. Musaddarah maknanya di awal kalam. Wahwa mustaqbalun muttasilun au munfasilun bikasamin. Dan dianya idzan itu yang mustakbal. Dianya idzan itu yang mustakbal. Itu yang bersambung. Au munfasilun, atau yang terpisah dengan kasam, dengan sumpah. Ini kan matan nih, pendek banget kan? Jadi maknanya begini, lebih kurang. Kemudian idzan dia menasabkan fi'il mudhari' ada beberapa syarat. Pertama musaddaratan. Idzan itu harus di awal kalam. Tidak boleh di tengah-tengah. Yang kedua wahwa, dan dianya idzan itu mustakbal. Dia harus bersambung. Dia harus menunjukkan kepada mustakbal. Fi'il mudhari' di depannya harus zaman mustakbal. Nggak boleh zaman hal. Pertama, idzan berada di awal. Fi'il mudhari' sesudahnya mesti berzaman mustakbal. Muttasilun, kemudian bersambung. Antara idzan dan fi'il mudhari' bersambung. Nggak dipisah oleh apapun selain oleh sumpah. Nggak boleh dipisah oleh jar majrur, nggak boleh dipisah oleh nida. Kalau dipisah oleh kasam boleh. Ini au munfasilun bi kasamin. Atau dianya idzan sesudahnya fi'il mustakbal munfasilun, dipisahkan atau terpisah ya dengan sumpah. Mana contoh? Idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Ya kan? Jadi sebelumnya ada orang mengatakan ji'tuka. Nah, ji'tuka, apa namanya? Aji'uka gada. Aku akan datang ke rumahmu besok. Oh, idzan ukrimaka. Kalau begitu nanti aku akan memuliakanmu. Jadi idzan ini berada di awal kalam jawab kan? Kemudian fi'il mudhari' sesudahnya ukrima mustakbal. Kemudian langsung bersambung, nggak ada pisah antara idzan dan ukrima, langsung baru dia menasabkan idzan ukrimaka.
Atau boleh dipisahkan oleh kasam. Idzan wallahi narmiyahum biharbin. Ini contoh syairnya. Idzan, ketika itu wallahi demi Allah narmiyahum, akan kita lempari mereka dengan peperangan. Jadi intinya antara idzan dan narmiyah dipisahkan oleh kasam. Wallahi nggak apa-apa. Boleh kan? Itu matannya. Coba kita lihat syarahnya. Shin. Syarah an-nasibus salisu idzan. Bermula amil nasib yang ketiga itu idzan. Wahia harfu jawabin wa jazain inda sibawaihi. Dianya idzan itu huruf jawab dan huruf jaza menurut sibawaihi. Huruf jawab karena dia berada di jawab, kemudian dia disebut huruf jaza, huruf balasan. Karena sesudah idzan biasanya isinya balasan terhadap pernyataan sebelumnya. Aku akan main ke rumahmu. Oh idzan, kalau begitu itu jawabnya kan. Kalau begitu, ukrimaka, saya akan memuliakan. Jadi memuliakan itu dianggap balasan dari kedatangannya. Jadi ada dua, huruf jawab sekaligus huruf jaza. Kadang-kadang jawab saja, nggak ada jaza, ada juga. Waqala asy-syaluban. Waqala asy-syalubinu. Berkata oleh syalubin. Hiya kadzalik fi kulli mawdi'in. Dianya idzan itu kadzalika, seperti demikian, demikian dia huruf jawab dan jaza fi kulli mawdi'in, di setiap tempat. Wa qala al-Farisi, berkata oleh Syekh Farisi, fil aksari. Maknanya fil aksari, dianya idzan itu huruf jawab dan jaza fil aksar, pada kebanyakan. Seringnya seperti itu. Tapi nggak mesti selalu kan, kata Syekh Al-Farisi. Jadi fil aksari ini kita atas kepada fi kulli mawdi. Hiya kadzalik fil aksar, menurut Syekh Farisi kan. Dia memang huruf jawab dan jaza pada kebanyakan. Waqad tatamahhadu lil jawabi. Kadang-kadang terkhusus ianya iza, tatamahhadu murni, mahdun kan. Waqad tatamahhadu, kadang-kadang khusus atau murni ianya iza lil jawabi, untuk menunjukkan kepada jawab. Bidalili annahu yuqalu, dengan dalil bahwa sungguh hal dan sya'an itu dikatakan orang. Dalil bahwa idzan boleh juga digunakan untuk jawab saja, nggak ada jaza. Dengan dalil ini, bidalili annahu yuqalu, dengan dalil bahwa sungguh hal dan sya'an itu dikatakan orang. Jadi ada satu pernyataan yang memang diterima oleh orang Arab, artinya fasih kan. Contohnya begini, uhibbuka. Nah, ada seseorang bilang ke temannya, uhibbuka, aku mencintaimu. Fatakulu, atau seseorang menyatakan kepada kita, uhibbuka, aku mencintaimu. Fatakulu, engkau kata, idzan adunnuka shadika. Idzan adunnuka shadika. Kalau begitu, saya mengira akan kamu itu orang yang jujur. Jadi ini nggak ada balasan nih, nggak ada balasan. Saya mencintaimu. Kayaknya sih kamu serius nih. Ya, itu kan bukan balasan, cuma jawaban saja. Ya. Uhibbuka, ya. Nah, itu. Jadi di sini juga idzan nggak menasabkan di sini. Idzan adunnu kan? Karena di sini bermakna hal, bukan mustakbal. Aku mencintaimu. Sekarang aku mengira kayaknya kamu jujur, guys. Nah, itu. Jadi di sini yang beliau pengen jelaskan, idzan di sini hanya huruf jawab saja. Nggak ada balasan ya. Idla mujazata bihahuna. Karena tidak ada balasan dengannya idzan di sini ya. Nggak ada balasan. Mestinya aku mencintaimu. Oh, kalau begitu ini hadiahnya. Bagaimana? Oke. Wa innama takunu nasibatan bisalasati syurutin. Hanya saja ada ianya idzan itu yang menasabkan dengan 3 syarat. Ada 3 syarat idzan baru bisa menasabkan fi'il mudhari'. Al-awwalu, yang pertama, antakuna waqi'atan fi sadril kalami. Yang pertama, bahwa ada ianya idzan itu waqi'ah, yang jatuh, yang berada
fi sadril kalam, di awal kalam. Maknanya awal kalam jawab, ya kan? Awal kalam jawab. Nah, kayak tadi kan. Haji uka godan, izan ukrimaka di awal jawab taruh izan baru. Ada di awal kalam. Kalau kulta, maka jikalau engkau mengatakan, ini kita mengatakan Zaidun izan. Zaidun izan, bukan di awal, dibalik. Zaidun izan. Zaidun izan. Jadi ini kita takdir. Takdir kan seolah-olah begini. Zaidun izan. Kayaknya seolah-olah begitu. Itu si Zaid. Ya kan? Itu si Zaid. Kulta, engkau mengatakan, ukrimuhu. Aku muliakan akan dia. Biar rafa kita baca. Enggak boleh ukrima. Enggak boleh ukrima. Karena yang baca izan itu bukan kita, orang lain. Zaidun izan katanya. Jadi artinya memang membingungkan. Itu si Zaid. Ukrimuhu. Aku akan memuliakannya. Harus kita baca dengan rafa. Ukrimu enggak boleh dinasabkan oleh izan. Nah itu. Bagaimana? Syarat yang pertama, izan harus berada di awal. Asani yang kedua, ayyakunal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Bahwa adalah fi'il sesudah izan itu mustaqbal. Sesudah izan mesti fi'il mudhari' berzaman mustaqbal. Enggak boleh berzaman hal. Kalau hal enggak menasabkan. Mana contohnya? Falau haddasaka syakhsun bihadisin. Maka jikalau menceritakan kepadamu oleh seseorang dengan satu cerita. Fakulta, maka engkau berkata, izan tasduk. Kalau begitu engkau benar. Rafa'ta. Niscaya engkau rafa'kan. Jikalau berbicara kepadamu oleh seseorang dengan satu pembicaraan, habis dia cerita, fakulta engkau berkata, izan tasduku, oh engkau benar. Jadi maknanya kan sekarang, kan apa yang kamu katakan itu benar adanya. Berarti itu hal, bukan mustakbal. Nah, rafa'ta, niscaya engkau rafa'. Apa yang engkau rafa'? Tasduku kita rafa'. Izan tasduku, enggak boleh tasduka. Ini kalau tentang nahu, padahal dalam pembicaraan kan izan tasduk juga boleh kan? Orang tetap paham maksudnya kan? Nah, ini kan berbicara tentang harokat. Ya, itulah grammar nahu. Kenapa engkau rafa' li'annal murada bihil hal? Karena yang dimaksud dengannya izan tasduk tadi itu hal, zaman hal, bukan mustakbal. Ya, syarat pertama, izan di awal kalam, di awal jawab. Syarat kedua, fi'il mudhari' sesudah izan harus mustakbal. Syarat ketiga, as-salisu alla yufsala bainahuma bifasilin ghairil kasami. Yang ketiga, bahwa tidak dipisahkan antara keduanya. Antara keduanya izan dan fi'il sesudahnya. Itu bahwa tidak dipisahkan antara keduanya izan dan fi'il sesudahnya bifasilin dengan satu pemisah. Enggak ada pemisah, ghairil kasami selain kasam. Enggak ada pemisah. Enggak ada pemisah. Kalau ada pemisah, fi'il mudhari' sesudah izan kita rafa'. Kecuali pemisahnya kasam, sumpah. Itu tetap menasabkan. Nah, contoh izan ukrimaka. Izan ukrimaka. Ini kita takdirkan kan? Haji uka qadan. Aku akan datang kepadamu besok. Izan ukrimaka. Jadi izan berada di awal, kemudian sesudahnya ada fi'il mudhari' mustakbal, kemudian langsung nyambung, enggak pisah. Izan ukrimaka. Atau boleh dipisah dengan kasam. Izan wallahi ukrimaka. Izan kalau begitu, nah, seolah-olah maknanya kalau begitu kan. Wallah demi Allah ukrimaka, aku akan memuliakan. Faqala syairu minal wafir. Berkatalah oleh seorang pensyair dari buhur wafir. Apa katanya? Ini contoh izan. Izan wallahi narmiyahum biharbin tushibut tifla min qablil masyibi. Ini ceritanya ada potongan di belakang. Ini kisah tentang peperangan. Kemudian izan wallahi. Kalau begitu demi Allah narmiyahu. Kita lempari mereka dengan peperangan. Maknanya kita lawan mereka dengan perang. Narmiyahum biharbin. Kita lempari mereka dengan perang. Tushibut tifla yang membuat beruban ianya perang akan anak kecil. Min qablil masyib sebelum masanya beruban. Ya kan? Ya, di sini yang jadi kuncinya
Ini antara idzan dan narmia dipisahi oleh wallahi kasam, nggak apa-apa. Karena narmia fi'il mudhari' mustakbal di sini kan. Bagaimana teman-teman? Coba kasih komentar dulu. Ini kan. Innahu yuhaddidul a'da'a bi isy'ali niranil harbi. Artinya ini ancaman untuk menyalakan api peperangan. Ini menunjukkan kepada mustakbal memang. Yaqulu, ya, artinya al-lughat wal makna ini. Yaqulu innahu, sesungguhnya seseorang itu yuhaddidul a'da'a, mengancam ia akan musuh bi isy'ali niranil harbi, dengan menyalakan api peperangan, allati min hauliha, api yang sebahagian dari apinya peperangan itu yushibu sya'rat tifli, membuat beruban rambut anak kecil qabla awani masyibik, sebelum waktu berubannya. Nah, itulah idzan. Walau kulta, andaikan engkau berkata, idzan ya Zaid, ukrimuka birafa. Walau kulta, andaikan engkau mengatakan, idzan ya Zaid, kulta ukrimuka birafi, dengan rafa. Kalau dipisahkan dengan nida, tetap rafa. Ajiuka gadan, aku akan datang ke rumahmu besok ya Ustaz. Ya Zaid, ya Ustaz ya. Aku akan datang ke rumahmu besok, wahai Ustaz misalnya. Sama Ustaz yang ngomong. Kita bilang, idzan ya Ustaz, ukrimuka. Kalau gitu Ustaz, besok saya akan memuliakan. Karena ada tambah ya Ustaz atau ya Zaid. Kulta, engkau mengatakan ukrimuka biraf'i rafa. Nggak boleh dinasabkan. Syarah Qatrun Nada, Ibnu Hisham. Akhiyos ya. Qatrun Nada, kitab umum. Syarah Qatrun Nada. Wa kadza idza qulta, demikian juga engkau rafa'kan fi'il mudhari' sesudah idzan, idza qulta, bila engkau mengatakan idzan fidari ukrimuka. Jadi antara idzan dan fi'il mudhari' dipisah oleh jar majrur. Idzan fidari ukrimuka. Kalau begitu di dalam rumah aku akan memuliakanmu. Nah, tetap enggak boleh nasab fi'il mudhari' yang dipisah antara idzan dan fi'il mudhari' dengan selain kasam. Idzan yaumal jum'ati ukrimika. Kalau begitu pada hari Jumat saya akan memuliakanmu. Dipisahkan oleh dharaf juga enggak boleh. Kenapa beliau menegaskan di sini? Karena kadang-kadang sering sesuatu yang tadinya udah pas hukumnya enggak boleh dipisah, ada kecuali dipisahkan oleh dharaf, oleh jar majrur, oleh kasam, oleh nida kan. Di sebagian tempat kan boleh. Tapi antara idzan dan fi'il mustakbal sesudahnya memang tidak boleh dipisah oleh selain kasam. Nah, itu aja. Kullu dzalika birraf'i, bermula seluruh demikian itu dengan rafa. Dipisah oleh nida kita rafa ukrimuka, dipisahkan oleh jar majrur kita rafa, oleh dharaf juga kita rafa. Nah, itu. Ustaz, coba sambil lihat-lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Jadi huruf nasab fi'il mudhari' yang pokok ada 4. Yang pertama lan, dia nggak ada syaratnya beramal kan? Lan. Kemudian yang kedua kai. Kai baru menasabkan fi'il mudhari' kalau kai itu masdariyah. Kai baru dianggap masdariyah bila sebelum kai ada lam huruf jar, lam ta'lil. Baik lam itu ditulis atau cukup diniatkan saja di takdir. Bila sebelum kai nggak ada lam ta'lil, nggak ada huruf jar, berarti ke itu yang jadi huruf jar. Fi'il mudhari' sesudah ke tetap mansub, tapi mansub bukan dengan ke, tapi dengan an, ke an, dengan an yang wajib disembunyikan sesudah ke. Kesimpulan. Yang ketiga, huruf nasab fi'il mudhari' yaitu idzan. Idzan baru menasabkan fi'il mudhari' ada 3 syaratnya. Yang pertama, idzan berada di sadrul kalam, di awal kalam. Yang kedua, fi'il mudhari' sesudah idzan berzaman mustakbal. Syarat ketiga, antara idzan dan fi'il mustakbal sesudahnya enggak boleh dipisahkan oleh apa-apa selain oleh kasam. Ah, itu. Ya, setiap pagi lift jam 6 ya. Sekarang yang keempat, an al masdariyatu.
di an al-masdariyatu, an yang masdariyah. Nah, sod. Ini matan nih, panjang banget nih matan. Nah, mestinya tapi nggak apa-apa kita baca matan kan. Sod wabi'anil masdariyati. Kita atah ke belakang dan dinasabkan akan dianya fi'il mudhari dengan an masdariyah. Dhahiratan, hal keadaan an itu yang zahir. Hal keadaan an itu yang zahir. Mana zahir memang an itu tertulis. Contoh, nahu ayyaghfirali ya. Ayyaghfirali, bahwa mengampuni ia bagiku. Yaghfira mansub bi an. Annya zahir. Ada syaratnya. An masdariyah yang zahir, dia menasabkan fi'il mudhari, ada syarat. Malam tusbak bi ilmin. Selama tidak didahulukan akan dianya an dengan ilmen. Makna ilmen di sini, an yang kelihatan tertulis an masdariyah, dia menasabkan fi'il mudhari selama di belakang dia nggak ada fi'il ilmen, fi'il yakin. Kalau sebelum an ada fi'il yakin, an itu asalnya anna, takhfif. Nah, dia tetap nasab isim rafa khabar, bukan menasabkan fi'il mudhari. Nahu contohnya. Ini contoh sebelum an ada alima. An sayakunu minkum marda wa akharun. An sayakunu. Kelihatan ada an, tapi fi'il mudhari sesudahnya tetap yakunu, bukan yakuna. Kenapa? Karena sebelum an di sini ada alimallahu, cuma beliau nggak menulisnya kan. Jadi kita harus lihat sendiri di Quran. Saya lupa surat apa. Bunyinya alimallahu an sayakunu minkum marda. Alimallah, mengetahui oleh Allah an akan bahwa sungguh hal dan sya'an itu. Nah, jadi an di sini asalnya annahu, ditakhfifkan jadi an kan. Isimnya dhamir sya'an mahdhuf itu. Nanti di syarahnya. Fa in subikat bi dhannen fawajhani, maka jika didahulukan akan dianya an dengan dhan, maka ada dua cara. Makna didahulukan dengan dhan, bila sebelum an ada fi'il syok, fi'il dhan dan teman-temannya kan. Itu boleh dua, boleh an itu an takhfif dari sakilah, boleh juga an masdariyah menasabkan fi'il mudhari. Mana contohnya? Wahasibu alla takuna fitnah. Wahasibu alla takuna fitnah, ya kan? Jadi hasibu ini kan fi'il dan nih. Allah ini asalnya an dan la. Ini bisa takuna, nanti bisa takunu. Wahasibu alla takunu fitnah. Tapi nanti. Wa mudmaratan jawatan atau kepada dhahiratan, dinasabkan akan fi'il mudhari dengan an masdariyah, hal keadaan an itu yang disembunyikan harus. Yang disembunyikan nisbah harus ba'da atifin masbukin. Sesudah huruf ataf, masbukin yang didahulukan akan dianya huruf ataf bi ismin khalisin, dengan isim yang murni. Nah, ini beda ibarat katrun nada. Masya Allah ini. Insya Allah nanti kita paham semua di syarahnya. Mana contohnya? Nahu walubsu aba'atin wa takarra'aini. Walubsu aba'atin wa takarra'aini ya. Ada an disembunyikan nisbah harus sesudah atif. Ini sesudah atif huruf ataf itu waw di sini. Masbukin sesudah huruf ataf yang didahulukan dengan isim khalis. Isim khalis ini lubusu nanti. Lubusu aba'atin, bermula memakai mantel. Wa taqarra, dan bahwa bahagialah mataku. Jadi waw di sini, takara di sini fi'il mudhari mansub dengan an yang mudmarah sesudah waw. Nanti caranya kan. Nah, nanti an bersama takara kita takwil jadi masdar kan, kita atah kepada lubusu. Bermula memakai baju mantel, bermula kebahagiaanku itu lebih menyenangi aku daripada kekayaan dan seterusnya kan. Nanti ada syairnya. Wa ba'dal lami, dan sesudah lam. Sesudah lam ke, ini sesudah lam ke juga ada an masdariyah. Contohnya litubayyina linnas, asalnya li'an tubayyina linnas, agar engkau jelaskan bagi manusia. Illa fi nahwi li alla ya'lama, kecuali pada contoh li alla ya'lama. Li alla ya'lama ini li lam huruf ta'lil nih. An ya kan? An. Allah ini udah diidgham, memang an asalnya.
Kemudian nun ketemu lam nafi. Jadi nunnya berubah jadi lam juga. Idgham bila gunnah li alla ya'lama. Kecuali pada contoh li alla ya'lama dan li alla yakuna linnas. Fatadharu la ghairu. Maka zahir ianya an, la ghairu, tidak selainnya zahir itu yang maujud. Jadi di li alla yakuna ini memang annya sudah ditulis nih wajib. Bagaimana? Nah, ini matan saya maknain aja, kita baca di syarahnya ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa nahu, dan contohnya dan seperti wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan bermula yang seperti wa ma kana Allahu liyu'adzibahum itu fatuzmaru la ghairu, maka disembunyikan akan dianyaan la ghairu, tidak selainnya mudmar. Jadi makana Allahu liyu'adzibah, beliau pengen bilang di sini liyu'adzibah ini lam juhud ya. Dari mana kita tahu liyu'adzibah lam juhud? Karena sebelumnya ada makana. Kan gitu? Jadi di lam juhud itu an-nya nggak pernah kelihatan, selalu takdir. Nggak boleh li'an yu'adzibah, nggak boleh. Selalu liyu'adzibah. Ka'idhumariha ba'da hatta, sama seperti menyembunyikan an sesudah hatta. Idza kana mustaqbalan, apabila ada ianya fi'il mudhari' itu mustaqbal. Maknanya begitu juga sesudah hatta wajib menyembunyikan an. Sesudah hatta wajib kita sembunyikan an bila fi'il mudhari' sesudah hatta fi'il mustaqbal. Contoh, hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a asalnya hatta ay yarji'a ilaina Musa. Wa ba'da au allati bi makna ila, dan fi'il mudhari' juga mansub sesudah au yang ada ianya au dengan makna ila. Ada au nanti bermakna ila. Nah, contohnya au udrikal muna. Au udrikal muna maknanya ila an udrikal muna nanti. Au udrikal muna maknanya ila hingga bahwa aku mendapatkan akan harapanku ya. Awil lati bimakna illa, atau sesudah waw yang bermakna illa. Ada juga waw bermakna illa nanti. Waw bermakna illa. Sesudah waw bermakna illa, kalau ada fi'il mudhari' sesudahnya juga dinasabkan dengan an yang wajib disembunyikan. Semuanya ada di syarah. Nahu minal wafir. Contoh dari syair. Wa kuntu idza ghammadtu kana taqamen kasartu qu'ubaha au tastaqima. Coba makna syairnya. Makna syair biarin dulu ya. Nanti kita ulang di syarahnya. Coba. Ini kita kupas satu-satu ya. Kupas matan katun nada. Oh, masih ada dikit lagi. Wa ba'da fa'is sababiyati aw wawil ma'iyati masbuqataini binafi mahdin aw talabin bil fi'li. Dan fi'il mudhari' juga mansub sesudah fa sababiyah. Sesudah fa sababiyah atau waw ma'iyah. Sesudah fa sababiyah atau sesudah waw ma'a masbuqataini yang didahulukan akan keduanya, fa sababiyah dan waw ma'a, binafi mahdin dengan nafi murni, au talabin atau dengan talab, ada amar di belakangnya, talab dengan fi'il. Nahu contohnya la yuqda alaihim fayamutu, tidak diputuskan hukum atas mereka fayamutu maka mereka mati. Nah, ini fa sababiyah nanti namanya kan. Fa sababiyah, fi'il mudhari' sesudah fa sababiyah mansub dengan an yang wajib disembunyikan. Asalnya fa ayamutu. Yang berada sesudah nafi ya. Ini la yuqda nafi murni. Beliau akan membahas ulang. Wa ya'lamu as-sabirin, dan tahu ianya Allah akan orang-orang yang sabar. Wala tatghaw fihi fayahilla, janganlah engkau berbuat aniaya di dalamnya maka fayahilla. Fayahilla ini fa sababiyah. Yahilla fi'il mudhari' mansub dengan an sesudah fa sababiyah. Yang sebelumnya ada talab yaitu la tatghaw, nahi di sini talab. Biarin dulu. Wala ta'kulis samaka wa tashrabal labana, jangan engkau makan akan ikan bersama bahwa engkau minum makan susu. Ini contoh waw ma'a yang sebelumnya ada talab juga. Dah biarin. Nah, ini baru kita syarah satu-satu. Nanti kita ulang lagi matanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Shin. An-nasibur rabi'u an. Bermula amil nasab yang keempat itu an. Sebelumnya, Ibnu Hisham sudah menjelaskan kenapa an berada di posisi keempat. Karena pembahasan tentang an panjang banget. Dan an itu merupakan huruf nasab paling pokok. Kenapa dia disebut huruf nasab paling pokok? Karena an itu bisa beramal baik ketika dia ditulis atau ketika dia nggak ditulis. Ketika dia ditakdirkan pun dia tetap beramal menasabkan fi'il mudhari. Nah, itu. Kalau huruf nasab yang lain baru menasabkan kan kalau ditulis kan. Nah, makanya pembahasan tentang an panjang. Syarat. Bermula amil nasib yang keempat itu an. Wahia ummul bab. Dianya an itu induknya bab. Mana induk bab? Induk huruf nasab.